saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat malam. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah Bible Study pada sore malam hari ini. Kiranya Roh Kudus hadir dalam ibadah ini dan memberkati setiap kami semua. Haleluya. Katakan seperti rusa rindu sungaimu. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Sembah Dia, agungkan Dia. Kaulah segalanya.
Kaulah segalanya, Kaulah segalanya bagi kami. Kaulah junjungan kami, Kaulah sumber pengharapan kami. Maharaja Allah Israel, Kaulah satu-satunya Allah yang benar. Kami memuji-Mu. Haleluya. Katakan siapa boleh naik. Haleluya. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembahlah kekudusan namanya. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembahlah kekudusan namanya. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Katakan siapa boleh naik. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembahlah kekudusan namanya. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembahlah kekudusan namanya. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat
sembahlah kekudusan namanya. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Haleluya. Sembah, sembah bagimu, sembah bagimu, sembah bagimu. Kaulah segalanya. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya undang Bapak Saudara bangkit berdiri, angkat pujian Roh Kudus, Roh kebenaran. Supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di jalan-Mu. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tertinggal di jalan-Mu. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu
perlu firman-Mu, sekarang ku perlu firman-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Bapa di surga, seperti di dalam pujian ini, kami sangat memerlukan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong setiap kami untuk bisa memahami kebenaran ini dengan lengkap dan benar. Urapi hamba-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu. Jadikan sore hari ini menjadi sore yang penuh berkat bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu pada sore malam hari ini. Haleluya. Amin. Silahkan Bapak Ibu saya untuk duduk kembali. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, betapa sulitnya seseorang itu mencapai pertumbuhan rohani yang ideal. Ya, saya harus mengatakan ini, ya, betapa sulitnya seseorang itu mencapai pertumbuhan rohani yang ideal, seperti yang seharusnya bisa diwujudkan bagi mereka yang sudah mendengar kebenaran yang sangat cukup. Ya, saya tergerak mengatakan hal ini karena saya juga menyaksikan masih banyak orang percaya yang sudah menjalani hidup kekristenan bertahun-tahun dan berpuluh tahun, tetapi tidak mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan. Ya. Saya tidak mengatakan tidak bertumbuh rohaninya, bertumbuh tapi tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Bertumbuh tetapi tidak seperti yang seharusnya bisa mereka wujudkan dalam peragaan hidup nyata sehari-hari. Ya, mestinya Bapak Ibu saudara dan saya ini bisa mewujudkan pertumbuhan rohani ini bukan hanya dalam bentuk perkataan kita yang memberkati, ya, bukan hanya dalam bentuk perkataan kita yang membuat orang dikuatkan, tetapi harus lewat perbuatan dan tindakan nyata kita yang semua orang akan melihat bahwa kita sudah bertumbuh rohaninya. Juga di dalamnya adalah sikap hati kita. Ya, sikap hati kita harus nampak. Kenapa hal ini saya katakan berulang-ulang? Ya, karena saya menyaksikan banyak orang percaya yang sudah bertahun-tahun menggeluti dunia pelayanan ini, tetapi kenyataannya mereka belum bisa memperagakan kehidupan sebagai orang percaya yang pantas. Ya, mereka belum bisa memperagakan kehidupan yang nyata, ya, belum bisa memperagakan kehidupan nyata sebagai orang percaya yang mestinya bisa menggelar hidup seperti itu. Jadi banyak kita ini Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kita ini tidak konsisten. Ya, banyak kita itu tidak konsisten. Artinya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu seringkali tidak seperti yang kita ucapkan. Ya. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Tidak sesuai dengan apa yang sudah kita pahami. Ya, kita memahami kebenaran itu, dan itu memang kebenaran yang sangat luar biasa. Kita memahami hal itu, tetapi itu tidak berimplikasi pada tindakan nyata kita dalam keseharian itu.
Dan akhirnya orang tidak nampak. Orang tidak menikmati, orang tidak merasakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah bertumbuh rohaninya. Ya. Misalnya ya dulu ya atau beberapa waktu yang lalu kita itu sering melakukan hal-hal yang baik itu kita lakukan. Jadi ada hal-hal yang baik itu kita lakukan. Nah, justru sekarang ini dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa melakukan hal itu lagi. Ya. Jadi hal-hal yang baik yang dulu pernah kita lakukan, yang dulu sering kita lakukan, sering kita wujudkan dalam tindakan nyata, justru akhir-akhir ini kita tidak melakukan hal itu. Ya, kita tidak melakukan hal itu. Nah ini apakah ini dipengaruhi oleh kondisi saat ini, pandemi COVID-19 yang membuat semua orang mengalami kesulitan? Atau memang karena kita rohaninya tidak bertumbuh, bahkan cenderung merosot. Ya. Dulu kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik itu, dan orang bisa sedikit kagum. Tetapi ternyata saat ini kita tidak bisa melakukan hal itu. Dan kenyataannya orang justru membicarakan kita. Kok ada yang aneh ya dengan ibu itu, dengan bapak itu. Dulu biasanya dia melakukan hal ini dan ini baik memberkati. Tetapi sekarang kok tidak dilakukan. Nah ini yang tadi di depan saya katakan, seringkali kita itu tidak konsisten di dalam melakukan sesuatu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu tidak seperti apa yang kita pahami. Padahal kita ini sudah diperkaya dengan kebenaran-kebenaran yang sangat luar biasa. Tapi itu hanya menjadi kekayaan rohani di dalam hati dan pikiran kita yang kita tidak berani mengenakan dalam hidup nyata kita. Nah, ini yang seringkali kita saksikan. Ya. Dan dulu saya pun masih ada di kondisi seperti itu. Nah inilah kesalahan-kesalahan mendasar yang seringkali dilakukan orang percaya yang tanpa mereka menyadarinya. Dan ini menyedihkan, ya. Itu menyedihkan. Apalagi kalau tadi saya katakan, dulu kita pernah atau terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik itu dan orang mengakui hal itu. Tapi sekarang ini kita tidak melakukan sama sekali. Nah ini yang ironis. Sementara aktivitas kita di dalam gereja masih tetap. Ya, justru kita dulu singer sekarang jadi WL. Ya. Dulu penatua sekarang jadi pembicara. Jadi secara rohani seperti ada peningkatan, tetapi dalam kehidupan nyata justru kita tidak semakin memberkati orang. Ini yang menyedihkan. Ya. Dan terus terang ini masih banyak kita jumpai dalam hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dan yang lebih memprihatinkan adalah mereka yang sudah mendengar kebenaran yang kuat. Jadi ada sekelompok orang yang dia sudah mendengar kebenaran yang kuat, yang mestinya bisa benar-benar membetot mereka keluar dari zona nyaman hidup mereka. Karena kebenaran ini begitu kuat. Mestinya bisa membetot orang-orang ini keluar dari zona nyaman hidupnya. Tetapi kenyataannya mereka tetap sulit untuk berubah. Nah, ini kan ironis. Padahal orang ini sudah diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Tapi ternyata tidak menyentuh
nurani yang paling dalam dari orang ini, sehingga dia apa? Dia tidak bisa mewujudkan dalam tindakan nyata. Nah, ini yang menyedihkan. Ini yang menyedihkan. Nah, apalagi mereka yang tidak terbiasa, apalagi mereka yang tidak terbiasa mendengar kebenaran yang kuat. Ya, jadi dia tidak pernah mendengar firman yang kuat. Yang mereka dengar adalah firman-firman yang ringan, firman-firman yang meninabubukkan. Ya. Bagaimana mereka mau keluar dari zona nyaman hidup mereka? Bagaimana mereka bisa ditarik keluar dari kehidupan normal seperti orang dunia? Ya, sulit. Yang sudah mendengar firman yang kuat saja mereka belum tentu bisa dibawa masuk dalam kawasan baru hidup orang percaya. Apalagi orang yang mendengar firman-firman yang ringan. Ya, firman-firman yang bisa meninabubukkan orang percaya. Ya. Bahkan boleh dikatakan firman Tuhan yang seperti menjanjikan angin surgawi. Ya, seringkali dikatakan ada orang, wah Tuhan itu baik. Kan kita sering mendengarkan, wah Tuhan itu baik, sangat baik. Loh, ya iyalah. Ya iyalah. Tuhan itu bukan hanya baik, sangat baik. Tapi maksudnya apa? Orang mengatakan Tuhan itu baik. Baiknya seperti apa? Baiknya yang bagaimana? Nah, ini yang harus dijelaskan. Ya. Jangan hanya mengucapkan Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik. Hanya karena dia sudah ditolong dari persoalan hidupnya. Ini keliru. Ya, ini keliru. Hanya karena dia sudah ditolong dari persoalan hidupnya, dia mengatakan Tuhan itu baik. Nah, kalau misalnya dia tidak ditolong dari persoalan hidupnya, berarti dia akan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik. Nah, ini kan konsekuensi logisnya pasti seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya mengatakan bahwa Tuhan itu baik, kita harus tahu baiknya seperti apa, baiknya yang bagaimana, itu yang harus kita pahami. Jangan karena kita mengatakan Tuhan itu baik, karena apa? Doa kita dijawab, kita dihindarkan dari masalah, kita ditolong dari persoalan hidup kita. Ya. Inilah orang-orang Kristen yang nantinya sulit bertumbuh imannya. Mereka bisa menjadi orang-orang Kristen yang putus di tengah jalan. Dia pasti akan putus di tengah jalan. Dia akan menjadi orang Kristen yang saya katakan frustasi. Karena tidak selamanya Tuhan itu akan menjawab doa-doa kita. Tidak selamanya Tuhan itu akan mengabulkan segala keinginan kita. Tidak selamanya. Ya, karena kalau Tuhan selalu menjawab doa kita, mengabulkan keinginan kita, Tuhan macam mana ini? Yang bisa diatur oleh umatnya. Ya, yang bisa diatur oleh umatnya. Ya. Jadi ketika kita mengatakan hal itu, kita harus tahu. Ya. Kita jangan membawa hidup kita itu seperti orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Ya. Memang tidak salah orang mengucapkan Tuhan itu baik, tapi baiknya di mana? Baiknya seperti apa? Baiknya yang bagaimana? Ya. Sekali lagi, jangan karena kita ditolong oleh Tuhan, nanti suatu saat kita tidak ditolong, kita akan berbalik mengatakan Tuhan itu tidak baik. Ya. Seperti orang-orang Yahudi saat itu. Dia mengeluh-elukan, Raja Israel, Hosana, Hosana. Kan orang banyak mengeluh-elukan ketika Tuhan melakukan suatu mujizat yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus dieluh-elukan. Tapi tidak lama kemudian dia mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Coba, apakah kita mau menjadi orang-orang seperti itu? Ya. Jadi kebaikan Tuhan itu harus kita pahami dengan
kacamata yang benar Bapak Ibu Saudara, dengan kedewasaan rohani yang ada dalam diri kita. Ya, kalau kita lihat kehidupan Ayub yang dihajar, diizinkan Tuhan seperti itu. Coba. Pernah membayangkan saudara kehidupan seperti Ayub? Anaknya mati, menantunya mati, habisin semua. Ya, bahkan tubuhnya pun dibikin seperti itu. Tapi tetap dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah dia. Nah, ini orang-orang yang memahami, yang mengerti, yang mengenal Tuhan dengan benar. Tidak hanya ketika diberkati dia mengatakan Tuhan itu baik. Sekalipun dia dibawa dalam kondisi yang sangat mengenaskan, Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah dia. Dan Alkitab katakan dalam hal ini Ayub tidak melakukan kesalahan. Itulah mengapa Alkitab mengatakan ada orang-orang yang Alkitab katakan mereka adalah orang-orang yang masih anak-anak, yang masih memerlukan susu, dan dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab mereka bagaikan anak kecil. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Kalau kita baca ayat di atasnya, ya, kita baca ayat di atasnya, Ibrani 5 ayat 12. Sekalipun, saya ulangi, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, ini kenyataannya banyak di antara orang percaya itu seperti itu. Ditinjau dari segi waktu, ditinjau dari lamanya kita menjadi orang Kristen, seharusnya Bapak Ibu Saudara dan saya sudah menjadi pengajar. Sudah bisa memberikan teladan hidup bagi banyak orang. Kita sudah bisa memberkati mereka lewat tutur kata kita yang kita sampaikan pada mereka. Tapi kenyataannya kita masih memerlukan penyataan-penyataan Allah. Ya, kebenaran ini berbicara tentang susu yang dikaitkan dengan anak kecil. Ya, susu yang dikaitkan dengan anak kecil. Karena memang anak kecil ini sangat atau selalu membutuhkan susu sebagai nutrisi pokoknya. Dia belum memiliki pencernaan. Dia belum bisa mencerna makanan keras itu dengan sempurna. Ya, dia belum bisa diajak untuk melakukan sesuatu yang agak berat. Nah, inilah kehidupan orang percaya yang tidak dewasa itu diibaratkan dengan ini. Maka tadi saya di depan saya katakan, sulitnya orang itu mencapai pertumbuhan rohani yang ideal, yang seharusnya bisa diwujudkan berkenaan dengan lamanya dia menjalani hidup kekristenan. Tetapi kenyataannya tidak sama sekali. Ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara dan saya masih akan terus ketemu orang-orang seperti ini. Ya, kita akan masih terus ketemu orang-orang seperti ini. Kelihatannya rohani, ya, kelihatannya kekristenannya sudah lama dan kita menilai mestinya rohaninya sudah cukup dewasa, sudah bertumbuh, tetapi kenyataannya dia masih seperti bayi rohani yang memerlukan susu. Masih anak-anak. Jadi kebenaran ini akan
membukakan mata kita. Kebenaran ini membukakan mata kita bahwa masih banyak orang-orang yang tidak bertumbuh rohaninya dan sulit diajak bertumbuh. Mereka belum biasa diajak sepenanggungan seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Ya. Inilah orang-orang yang bayi rohani. Rohaninya tidak bertumbuh. Biasanya orang-orang seperti ini masih egois. Ya, mereka memikirkan diri sendiri. Orientasinya, ciri khasnya ini, orientasinya hanya apa? Dirinya dan anak-anaknya. Orientasinya hanya dirinya dan keluarganya. Ya anaknya lah, ya saudara sekandungnya lah, ya sepupunya. Orientasinya berhenti di situ. Ya. Nah ini gambaran kehidupan anak kecil. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, anak kecil itu kan lebih banyak menuntutnya. Anak kecil itu lebih banyak menuntutnya. Pengen dibeliin ini, pengen dibeliin itu. Nanti kalau tidak dibeliin ngambek. Ya, enggak dibeliin ngambek. Tidak pernah memikirkan kesulitan orang tuanya, enggak pernah. Apalagi mau menanggung beban orang tuanya, sama sekali dia tidak pernah. Inilah anak-anak kecil. Ya, dan ciri yang paling sering kita temukan. Ciri yang paling sering kita temukan. Biasanya ya, dan rata-rata mereka masih memperhatikan, mereka masih atau sering memperhatikan pencapaian orang lain. Ya, dia masih atau selalu memperhatikan, memikirkan pencapaian orang lain. Dia selalu melihat kesuksesan orang lain. Dia terus memperhatikan keadaan orang lain dan membandingkan dengan dirinya. Tapi rata-rata ini untuk hal-hal yang lahiriah. Ya, untuk hal-hal yang lahiriah, dia melihat dia sukses. Ya mobilnya ganti lebih baru lagi. Ya. Anaknya bisa disekolahkan ke luar negeri. Ya. Jadi orientasinya dia apa? Melihat pencapaian orang lain. Melihat keberhasilan orang lain. Dan rata-rata mau membandingkan dengan dirinya, tapi yang sifatnya hanya lahiriah. Nah, orang-orang seperti ini akan sulit bertumbuh rohaninya. Saya harus mengatakan orang-orang seperti ini akan sulit bertumbuh rohaninya. Mereka bukan fokus memperkarakan keberadaan hidupnya di hadapan Tuhan. Mereka tidak fokus memperkarakan keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Apakah hidup saya ini sudah berkenan atau belum? Enggak, dia enggak mempersoalkan itu. Ya, dia tidak memperkarakan hal itu. Dia lebih fokus untuk melihat keberhasilan orang lain. Dia lebih fokus untuk melihat pencapaian orang lain. Yang itu semuanya ya dalam tataran lahiriah. Masalah materi. Maka tidak heran kalau 1 Korintus 3. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya, ayat 2 di atasnya. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ini kan Paulus ngomong pada jemaat Korintus yang waktu itu sedang berselisih. Aku sulit ngomong dengan kamu. Ya, karena kamu tuh maunya susu. Hal-hal yang enak, hal-hal yang membuat kamu happy, hal-hal yang membuat kamu nyaman. Kamu belum bisa diajak untuk perkara-perkara yang berat.
Ya, jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, keadaan seperti ini ya jujur masih sering kita temukan dalam hidup orang percaya. Ya. Keadaan seperti ini masih ya, keadaan seperti ini jujur saja masih sering kita temukan dalam hidup orang percaya. Ya. Yang ditinjau dari segi waktu mereka sudah lama beribadah, sudah lama menjadi orang Kristen, sudah banyak firman-firman yang dia dengar, tapi rohaninya tidak bertumbuh. Karena apa? Karena dia masih menikmati. Dia masih menikmati dan ingin terus menikmati kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan yang membuat hidupnya nyaman. Sudah. Ya. Dia masih seperti itu. Makanya di dalam Ibrani tadi kan dia katakan, di dalam Ibrani pasal 5 tadi, dikatakan, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Asas pokok penyataan Allah. Misalnya nih, Allah itu berkuasa. Allah itu bisa melakukan mujizat. Allah itu Allah yang maha kasih. Orang masih mengharapkan hal-hal seperti itu. Ingin menikmati penyataan Allah, menikmati kuasanya, menikmati mujizatnya, ya, menikmati kasihnya. Ya sudah selesai di situ. Nggak bisa diajak berbicara supaya dia ikut sepenanggungan dalam pekerjaan Tuhan. Ini nggak bisa. Ya. Jadi waktu mereka, orang-orang yang tidak bertumbuh rohaninya ini, waktu mereka, energi mereka itu habis untuk memikirkan pencapaian orang lain. Habis untuk memikirkan kenapa orang itu bisa seperti itu. Tapi orang-orang seperti ini yang dilihat adalah yang lahiriah saja, yang jasmani saja. Bukan kok dia melihat orang itu, oh kenapa ya orang ini, bapak ini kok bisa sabar gitu ya. Ibu ini kok bisa rendah hati, wah ini kenapa kok bisa murah hati. Bukan itunya yang dilihat. Ya, bukan manusia batiniahnya yang diperhatikan dan dia ingin mencontoh, enggak. Tapi ibu ini bisa beli ini, bapak ini bisa beli ini, itu yang dilihat. Jadi waktu mereka dan energi mereka itu habis untuk memikirkan pencapaian orang lain. Nah orang seperti ini yang pasti akan mudah berselisih dengan banyak orang. Ya. Kalau untuk ukuran jemaat, kita lebih mudah mengenalinya. Ya, untuk orang-orang ya jemaat awam kita lebih mudah mengenalinya. Wah, ini belum tumbuh rohaninya. Ya, karena masih memikirkan hal-hal yang lahiriah saja. Fokusnya hanya seperti itu. Tapi kalau ini terjadi dalam diri seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang, sulit kita mengenalinya. Ya, sulit kita mengenalinya. Padahal intinya sama. Intinya sama. Kan seringkali seorang hamba Tuhan tuh melihat pencapaian pendeta lain. Keberhasilan pendeta lain yang itu diukur dari lahiriahnya saja. Wah, gereja sana direnovasi. Wah, gerejanya temennya direnovasi. Wah, terus dia seperti ada keharusan untuk merenovasi gerejanya. Nanti menggerakkan jemaatnya. Wah, ini gereja kita sudah 15 tahun, 20 tahun. Udah gak pantas ini. Ya, ini harus kita tingkat. Kita lihat gereja-gereja lain juga seperti itu. Ya. Jadi orientasinya melihat orang lain, tetapi dari yang lahiriah saja. Saya tidak mengatakan salah orang merenovasi gereja, tidak salah. Tetapi landasannya jangan karena melihat pendeta lain merenovasi, pendeta lain membangun lebih besar, terus kita juga iri seperti itu. Salah. Ya. Wah, gereja lain punya mobil, wah gerejanya punya mobil inventaris, kita memaksakan. Ya jangan begitu. Ya. Nah ini kelihatannya bisa ditutup, bisa dikemas seolah-olah rohani, tapi padahal enggak juga ini. Enggak juga.
Karena kenyataannya nanti jemaat yang digembalakan itu juga nggak bertumbuh rohaninya. Karena hamba Tuhannya sibuk dengan hal-hal seperti ini. Nah ini yang menyedihkan. Ini yang menyedihkan. Ya mestinya kan bisa dia menggerakkan, oh ini ada jemaat yang tidak mampu, mari kita patungan untuk membantu jemaat ini yang nggak mampu. Nah itu bagus. Ya, jadi orientasinya bagaimana dia melakukan satu tindakan yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain itu. Ya. Maka seringkali yang pernah saya katakan, saya menggunakan kalimat tidak ikhlas. Ini yang membuat kita itu sulit bertumbuh di sini. Jadi ada orang-orang tertentu dan ini bisa siapa saja. Bisa siapa saja. Bisa dia seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, bisa keluarga besar, pendeta besar, bisa apalagi jemaat. Bisa terjadi dalam hidup mereka. Ya, yang saya katakan tidak ikhlas. Ya. Memang dari mulutnya tidak keluar perkataan, oh saya tidak ikhlas, saya tidak rela. Tapi dari respon yang keluar dari sikap hatinya, dia melihat, dia kebaca. Orang lain bisa membaca, kalau orang ini tidak ikhlas, kalau orang lain lebih berhasil. Nah ini yang harus, yang saya tekankan. Ya. Jangan kita itu tidak ikhlas kalau melihat orang lain lebih berhasil dari kita. Jangan kita itu tidak ikhlas kalau melihat anak lain lebih berhasil dari anak-anak kita. Jangan kita tidak ikhlas, apa alasannya? Ya. Nanti akhirnya kita tidak respect dengan mereka. Ini salah besar. Nah, orang-orang seperti ini yang saya katakan tidak akan pernah bertumbuh rohaninya. Karena orientasinya melihat pencapaian orang lain. Dan yang dilihat itu selalu ukurannya hal-hal yang jasmani, hal-hal yang lahiriah. Ya. Saya seringkali menemukan orang-orang seperti ini. Bahkan hamba Tuhan itu, dia bisa nggak rela kalau pendeta lain dipakai lebih hebat dari dia, nggak rela. Nggak ikhlas. Ya, pendeta itu, waduh dia masih muda tapi dipakai luar biasa. Ya, gerejanya maju, secara fisiknya maju, jemaatnya lebih banyak, khotbahnya bagus. Kadang-kadang ada hamba-hamba Tuhan yang sudah agak sepuh tuh nggak ikhlas sepertinya. Terus nanti mencari-cari kesalahannya. Ini nggak pantas ini. Ya, karena apa? Kalau sampai ini didengar oleh jemaatnya yang dia itu sudah bertumbuh rohaninya, dia menjadi tawar. Loh, kok pendeta saya begini ya? Ya. Jadi jangan sampai keluar dari mulut kita itu pernyataan atau statement yang mengatakan bahwa kita itu tidak ikhlas kalau orang lain lebih berhasil dari kita, dari keluarga kita, dari pelayanan kita. Jangan ada keluar statement atau kalimat yang tidak baik. Kita harus sangat bersuka cita kalau banyak orang dipakai Tuhan. Iya dong. Ya. Kita harus bersyukur kalau banyak hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan memenangkan banyak jiwa. Harus bersyukur. Ya. Dan ini yang kenyataannya sering kita lihat. Tetapi mereka tidak membahasakan seperti itu. Dia tidak mengatakan, oh aku tidak ikhlas. Enggak, dia tidak mengatakan seperti itu. Tapi dilihat dari sikap hatinya, dia menunjukkan bahwa dia tidak ikhlas kalau orang lain lebih dipakai Tuhan. Dia tidak ikhlas kalau keluarga adiknya, keluarga kakaknya lebih diberkati Tuhan. Dia tidak ikhlas. Ini karakter-karakter yang tidak boleh tinggal dalam diri orang percaya. Ya. Makanya saya selalu mengatakan, bagi jemaat yang taat dan setia mengikuti pelayanan saya, suatu saat nanti dia harus bisa menggantikan khotbah di mimbar ini. Ya, tidak harus dari keluarga saya, siapapun mereka. Ya. Karena ini pekerjaan Tuhan, misi Tuhan menyelamatkan sebanyak mungkin orang yang bisa kita selamatkan. Dan kita bersyukur kalau ada orang lain yang lebih dipakai Tuhan daripada kita. Ya. Dan kita memacu diri kita untuk kita lebih, supaya kita juga dipakai Tuhan. Ya,
Jadi orientasi kita jangan melihat yang lahiriah, tetapi kenapa Bapak itu dipakai Tuhan, kenapa pendeta itu dipakai Tuhan. Nah kita belajar dari beliau-beliau yang sudah dipakai Tuhan itu, kita belajar, bukan kita mencari kelemahannya. Ya, bukan kita menutup mata akan keberhasilannya, oh enggak. Kita harus mengapresiasi mereka. Karena kenyataannya mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang penting. Ya, pada kesempatan ini saya menekankan hal ini. Jangan fokus kita itu melihat keberhasilan orang lain, keluarga adik kita, kakak kita, ya, sepupu kita fokusnya gitu, tapi dengan motivasi yang salah. Ya, kita boleh melihat mereka, kehidupan mereka boleh, tapi kita belajar dari keberhasilan mereka. Dan kita juga belajar dari kegagalan mereka. Kalau sampai mereka gagal, kita berawas, ya, kita mawas diri. Wah, kalau mereka bisa gagal, saya pun bisa gagal. Nah, kita lebih berhati-hati, ya, dalam kita mendidik anak, dalam kita mengatur keuangan kita, dalam kita memilih pergaulan, dalam kita menghabiskan waktu kita yang akhir-akhir ini lebih banyak waktu kita senggang. Jadi kita memperhatikan kehidupan orang lain itu untuk belajar. Untuk belajar. Kita mendapatkan berkat dari kehidupan mereka. Baik mereka itu sukses maupun mereka itu gagal, kita bisa dapat pelajaran dari hal itu. Ya, kalau mereka sukses kita ikut bersyukur. Ya, dan dengan rasa ikhlas kita katakan, waduh puji Tuhan aku senang lihat kamu berhasil. Kalau dia gagal, kita dengan tulus katakan, aduh aku prihatin kenapa kamu mengalami hal ini. Jadi semuanya dilandasi dengan ucapan-ucapan yang tulus. Ya. Kalau kita sudah memiliki perasaan seperti ini, kita pasti akan dibawa Tuhan untuk bertumbuh rohani kita. Ya. Kita pasti akan diajak bertumbuh, diajak Tuhan untuk bertumbuh rohaninya. Ini yang Bapak Ibu Saudara yang sering kali membuat kita ini prihatin, kita tuh sedih. Kalau dikatakan ayat 12 tadi dikatakan ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kita ini menjadi pengajar, tapi ternyata banyak orang masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini kan berbicara tentang orang percaya yang rohaninya berjalan di tempat. Rohaninya berjalan di tempat. Dia masih senang menikmati kuasa Allah. Dia masih senang menikmati mujizat Tuhan. Ya, bukan ingin untuk menyerap pengajaran yang keras itu. Bukan menggerakkan roda kehidupannya untuk mengerti kehendak Allah. Enggak. Nah ini yang enggak akan bertumbuh. Ya. Dikatakan makanan keras itu untuk orang dewasa. Makanan keras untuk orang dewasa di mana mereka harus memiliki pengalaman hidup yang lengkap. Ya. Jadi kalau dikatakan makanan keras itu untuk orang dewasa. Ya, jadi bukan hanya susu yang tinggal nelan, makanan keras untuk orang dewasa. Jadi dia harus berani mengenakan kebenaran yang menantang itu dalam hidupnya. Dia harus berani mengenakan kebenaran itu di dalam hidupnya. Ya, jadi jangan hanya kita menantikan kebaikan Tuhan yang membuat kita lebih nyaman, yang membuat anak-anak kita lebih nyaman. Jangan itu saja. Ya. Cari kebenaran firman yang kuat, yang bisa membetot kita keluar dari zona nyaman kita. Dan memang itu yang seharusnya dilakukan oleh orang percaya. Ya. Kalau kita lihat di dalam ayat 14 dari Ibrani 5. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang
yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, makanan keras ini berbicara dengan kehidupan orang percaya yang dia sudah berani mengenakan hidup dalam dirinya dan dia berjalan bersama Tuhan. Dia sudah mengalami pasang surut dalam kehidupan. Dia dibawa Tuhan naik gunung, dibawa Tuhan turun lembah, menyeberang sungai dan masuk hutan belantara. Dan disinilah panca indera mereka terlatih. Artinya apa? Panca indera mereka terlatih itu artinya apa? Dia sudah biasa mendengar caci makian, hinaan itu sudah terbiasa. Ya. Kan ayat ini mengatakan yang karenanya mempunyai panca indera yang terlatih. Jadi orang-orang yang sudah diajak berjalan bersama Tuhan, naik gunung, turun lembah, nyebrang sungai, masuk hutan belantara, ibarat seperti itu. Dia panca inderanya udah terlatih. Ya. Jadi dia udah terbiasa mendengar caci makian dari orang lain, hinaan itu udah gak masalah. Udah terlatih panca inderanya. Dia menjalani hidup yang sengsara. Ya, hidup serba kekurangan, diperlakukan tidak adil, itu udah biasa. Ya, makan apa adanya, itu sudah biasa. Itu terlatih. Ya, dia sudah terbiasa hidup sengsara. Dan inilah orang-orang percaya yang sudah matang. Orang-orang percaya yang sudah matang dan mereka akan mudah membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Ya. Jadi berbicara panca indera yang terlatih itu adalah apa? Ketika kita diizinkan Tuhan masuk dalam kesulitan, berbagai-bagai kesulitan hidup ini. Mulai ketika kita dikhianati, kita tidak bergeming. Ketika kita dihina, ya kita dihina, kita dirugikan, tetap kita tidak goyah, kita tetap bisa mengontrol diri kita tetap bisa masuk hadirat Tuhan. Ya, ketika kita ditinggalkan orang yang kita cintai, ketika kita ditinggalkan orang yang kita cintai, kita tetap bisa hadir di hadirat Tuhan. Nah ini orang-orang yang dengan memiliki panca indera yang kuat, orang-orang yang tahan banting. Ya, ketika mereka dikhianati oleh pasangan hidupnya dan dia tidak pernah membayangkan hal ini terjadi, dia tidak bergeming, dia hanya mengatakan Tuhan lebih penting dari siapapun bagi dia. Nah ini yang hebat. Ini yang hebat. Ini yang mestinya ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah kehidupan seperti inilah yang dialami semua rasul-rasul yang luar biasa itu. Mereka ditempa oleh keadaan. Karena memang mereka mau masuk wilayah itu. Mereka mau masuk wilayah itu. Mereka sejatinya bisa saja mereka menghindar dari kesulitan hidup. Tetapi karena keteguhan hatinya mereka memilih menjalani hidup seperti itu. Dia memilih menjalani hidup seperti itu. Seperti Paulus katakan, penjara dan sengsara menunggu aku. Tapi dia tidak bergeming, dia harus tetap ke Yerusalem. Sekalipun penjara dan sengsara menunggu dia. Tidak bergeming. Inilah orang-orang yang sudah terbiasa dengan makanan keras, dengan firman-firman Tuhan yang kuat. Firman-firman Tuhan yang membetot mereka keluar dari hidup nyamannya. Berbeda dengan mereka yang masih kanak-kanak rohani, yang banyak menuntut. Lewat doa-doa yang dinantikan, yang dinaikkan, mereka masih menuntut. Dan biasanya orang-orang ini mudah kecewa, karena memiliki orientasi hidup yang salah. Jangan kita tidak bertumbuh Bapak Ibu Saudara, jangan kita tidak bertumbuh. Waktu yang tinggal sedikit ini, mari kita pergunakan untuk kita mencari kebenaran firman Tuhan yang benar-benar kuat, yang membuat kita bisa meninggalkan percintaan kita akan dunia ini. Ya, itu sulit dilakukan, tapi tidak mustahil bisa kita lakukan. Roh Kudus akan memampukan ketika Bapak Ibu Saudara berkomitmen untuk menjalankan hidup seperti ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat berjuang. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.
Ku datang ke gunung kudus Tuhan. Haleluya. Datang ke gunung kudus Bapa, dengan hidup tak bercela, keagunganmu, kemuliaanmu melingkupi hadiratmu. Hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Ku datang ke gunung kudus, datang ke gunung kudus Bapa, dengan hidup tak bercela, keagunganmu, kemuliaanmu melingkupi hadiratmu. Tunduk hormat menyembah Bapa dalam roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau berbicara lewat hamba-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Biarlah fokus hidup kami Tuhan untuk
memperhatikan apakah rohani kami sudah bertumbuh atau belum. Kami tidak perlu memperhatikan pencapaian hidup orang lain, tetapi kami harus memperkarakan kelayaan hidup kami di hadapan-Mu. Itu yang jauh lebih penting. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar untuk kami mengenakan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Sekalipun sulit, tetapi kami harus mampu mengenakan hidup itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati sidang jemaat GSKI Alitia di Manggis yang kami gembalakan. Juga saudara-saudara kami yang dengan setia mengikuti ibadah streaming ini. Memberkati rumah tangganya, memberkati keluarganya, memberkati pekerjaannya, usahanya, memberkati anak cucu menantunya. Apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil, dan biarlah ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu, orang-orang kudus, bahkan seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai. Jauhkan kami semua dari jangkauan virus corona. Jauhkan Tuhan, jauhkan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan kiranya kami boleh menikmati hari-hari ini dengan sukacita yang dari surga. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Pakai Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara untuk bahu-membahu mengatasi masalah yang sulit ini. Berikan mereka hikmat marifat dari surga, dan biarlah persoalan ini segera berlalu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Dengan demikian Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, terimalah nikmat berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu saudara. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.